Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Az-Zahra dengan nomor NIM 231300034 dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan ini kami akan menyampaikan materi tentang tafsir ayat pendidikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 yang diampu oleh Bapak Nurul Huda mata kuliah tafsir ayat pendidikan. Alhamdulillah, saudariku dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita diberikan sesuatu yang sangat jelas, informasi yang sangat terang dan tidak terbantahkan, bahwa di zaman Nabi Muhammad SAW kita lihat bahwa masyarakat pada zaman itu banyak yang mengalami keburukan, banyak yang mengalami kegelisahan, kriminalitas yang tinggi, kemudian bertentangan dengan norma-norma, dengan nilai-nilai keislaman, tingkat kebodohan yang sangat meluas dan akumulasi sifat-sifat yang kita kenal dengan masa jahiliyah. Menariknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Al-Quran inilah yang kemudian diajarkan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini dan membawa para umat manusia, umat Islam terutama, dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, ke zaman khair ummah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Al-Ayah. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di suatu tempat pada bulan itu, berpuasalah siapa yang sakit dan atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jadi di bulan Ramadan yang mulia itu, di mana kita menunaikan puasa di bulan itu, saat itulah Al-Quran diturunkan, di mana hari yang mulia, di malam yang mulia, di waktu yang mulia, dan dengan melalui malaikat yang mulia, melalui nabi yang paling mulia, untuk bisa dijadikan kehidupan manusia menjadi mulia. Dengan hudal linnas, Al-Quran sebagai petunjuk, yaitu mengikuti kurikulum yang disampaikan, bahkan telah didesain sempurna melalui firman Allah. Dengan itu, Al-Quran bukan hanya merubah,
di kalangan masyarakat pada zaman Nabi saja, tapi Allah menginginkan Al-Quran ini diajarkan dan bisa merubah dari generasi-generasi pada masa itu sampai berakhirnya masa hidup, bahkan sampai hancurnya dunia ini. Dan kita akan kembali Allah dalam keadaan baik. Oleh karena itulah Al-Quran sejak diturunkan pada masa itu dijadikan sebagai kurikulum kehidupan bagi setiap manusia di bumi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Al-ayah. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Allah mengatakan keistimewaan kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu menunjukkan fungsi dari kitab suci Al-Quran sendiri serta faedahnya bagi seluruh umat manusia. Di antara faedah Al-Quran yang disebutkan dalam ayat ini, yang pertama, Al-Quran memberikan petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Yang dimaksud dengan jalan yang lurus dalam ayat ini adalah agama Islam yang berpangkal pada ajaran tauhid, yaitu keyakinan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menciptakan dan menguasai alam semesta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaannya tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Dia adalah penguasa alam yang sebenarnya dan zat yang mempunyai kekuasaan yang maha besar. Yang kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dengan berbuat amal baik, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menghindarkan diri dari berbuat sesuatu yang dilarangnya. Kabar gembira ini berupa pahala yang berlimpah, bahkan dilipat gandakan ketika nanti di akhirat. Yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala ataupun siksa yang akan diberikan pada hari kiamat nanti sebagai balasan perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Jadi ancaman yang ditunjukkan kepada mereka itu merupakan azab yang pedih sebagai balasan dan perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Allah menciptakan kita dengan sangat jelas dan terang. Jika kita meyakini Allah pencipta kita, Allah yang mengajarkan kita, Allah yang memberi petunjuk kepada kita bagaimana cara menjalani kehidupan supaya kita menjalani dengan penuh kebahagiaan dan ketenangan. Maka hudan di sini, hudan linnas di sini maksudnya adalah Al-Quran bukan sekedar membaca. Al-Quran akan melahirkan pahala yang melimpah, akan menghadirkan ketentraman, ketenangan bagi si pembaca ataupun dibacakan. Lebih daripada itu, semua firman Allah seluruhnya, ayat-ayat Al-Quran merupakan kurikulum yang kita mau mengantarkan kita menjadi khaira ummah, generasi yang terbaik di bumi. Maka yang paling tepat adalah keluarkan semua petunjuk itu sesuai dengan aktivitas kita yang kita jalani. Allah akan selalu membimbing kita sesuai aktivitas kita.
Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.